สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Yo, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul Paralel. Hai, kita mulai. Seorang ibu pemilik warung tewas mengenaskan setelah melawan perampok. Meski sudah tiada, arwahnya begitu nyata untuk kembali melakukan perlawanan ketika melihat anaknya yang bernama Mobile sedang dalam bahaya. Singkat cerita, perampok itu pun akhirnya menjelang ajal. Polisi kemudian datang dan memeriksa TKP. Menurut polisi, ada kejanggalan terhadap mayat perampok yang mati tanpa adanya tanda-tanda pembunuhan. Setelah itu, Mobile pun diminta untuk ikut dengan Pak Pol, dan di sini terdengar suara ibunya yang mengatakan jangan ganggu dia. Karena Mobile tidak bisa dibiarkan sendiri di rumah, maka dia pun ditempatkan di panti asuhan. Mobile menjadi anak yang pendiam dan tidak suka bergaul. Suatu hari, dia diganggu oleh anak-anak panti lainnya, dan di saat-saat seperti inilah, roh ibunya akan menampakkan diri. Anak-anak yang melihat penampakan itu terpaku diam dan suhu badan mereka pun langsung naik sesudahnya. Di tempat lain, ada seorang gadis bernama Amy yang dibawa dengan keadaan tidak sadar oleh pacarnya ke suatu tempat. Kejadian ini terjadi setelah Amy mengatakan bahwa dia sedang hamil. Di depan Amy, pacarnya mengaku sangat senang mendengar berita itu dan memberikan segelas susu yang ternyata sudah dicampur obat tidur. Keinginan pacar busuknya itu tentu saja ingin menghentikan kehamilannya secara paksa. Amy dibiarkan begitu saja dan pria ini pun sudah menghilang entah kemana. Kembali ke panti asuhan. Suatu hari, diadakan rapat yang melibatkan semua pengurus. Satu di antara mereka sangat tidak suka dengan Mobile dan menyarankan jika anak itu dikeluarkan dari panti, tapi ibu kepala menjawab, mereka tidak bisa membuat sebuah keputusan seperti itu hanya karena masalah-masalah sepele. Mendengar jawaban itu, si pengurus tidak senang dan mengundurkan diri. Sewaktu dia berjalan keluar, sempat-sempatnya dia ingin menampar Mobile, tapi hal mengenaskan pun terjadi. Badannya ditarik ke sana kemari secara misterius. Tak hanya itu, dia bahkan terangkat dan kipas yang terpasang di atas itu cukup untuk membuatnya celaka. Sekilas tentang korban, dia memang sosok pengasuh yang keras dan suka berbuat kejam terhadap anak-anak. Jadi mungkin boleh dikatakan kali ini dia kena batunya dan sayangnya, sekarang tidak ada lagi kesempatan baginya untuk berubah. Karena kejadian itu, Mobile pun menjadi bahan perbincangan di antara pengasuh dan mereka percaya bahwa roh ibunya masih melindunginya sampai sekarang. Amy sendiri masih merasa gundah dan bersalah atas apa yang terjadi dengannya. Untuk mengobati penyesalannya, dia menemui seorang guru dan membicarakan semua masalahnya. Nasihat guru adalah apa yang sudah terjadi jangan lagi disesali. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mencoba menebusnya dengan perbuatan baik yang setara agar terlepas dari rasa bersalah. Walaupun Amy mengaku tidak bisa berhenti memikirkannya, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segalanya. Setelah curhat, dia merasa baikan dan melakukan kunjungan ke panti asuhan. Di sinilah awal mula dia bertemu dengan Mobile dan seperti biasanya, anak itu bersikap tidak bersahabat dengan siapapun. Malamnya, Amy bermimpi tentang Mobile, bahkan dia berhalusinasi melihat Mobile yang tidur di sebelahnya. Entah kenapa Amy merasa ingin mengadopsi Mobile dan anak itu pun akhirnya dibawa pulang. Besoknya, Amy mencari Mobile di kamarnya tapi ternyata anak itu sedang tidak di kamar. Pintu kamar mandi terbanting dan samar-samar terdengar suara seperti Mobile yang berbicara dengan seseorang. Ada pula bayangan sosok perempuan di kamar mandi itu, tapi setelah pintu dibuka ternyata Mobile hanya sendirian. Besoknya, Amy membawa Mobile jalan-jalan dan pandangannya terpaku pada sebuah tempat yang sepertinya dia kenal. Dia lalu menghentikan mobil dan menghampiri tempat tersebut. Seorang pria asing masuk ke dalam mobil yang bertujuan untuk merampok barang berharga, tapi segera keluar setelah melihat penampakan hantu mamak Mobile. Pulangnya, Amy menyiapkan makanan dan melakukan pendekatan kepada Mobile. Dia dengan tulus menyayangi Mobile dan berusaha mencari informasi tentang bagaimana menangani anak-anak. Malamnya, sewaktu Amy ingin tidur, dia kaget mendengar suara pintu yang terbanting. Pintu lainnya terbuka dan Amy pun berjalan keluar. Ternyata tanda yang diberikan hantu mama adalah ingin Amy menyelimuti anaknya. Besoknya, Amy memasang CCTV karena merasa ada yang aneh di rumahnya. Setelah itu, dia mengajak Mobile bermain di taman bermain dan sekilas-kilas ada penampakan si mama hantu. Hantu itu juga terlihat di kaca dan berjalan di belakangnya. Sepulangnya, Amy melihat foto-foto yang mengingatkan kenangan lama. Dia lalu pergi ke suatu tempat dan meminta Mobile untuk menunggu di mobil.
Ternyata itu adalah tempat praktek ilegal tersebut dan emosi Amy pun tak terbendung lagi yang langsung menyuruh para dokter gadungan untuk mengembalikan bayinya. Amy lalu diseret keluar dan dari dalam mobil, mama hantu sudah memperhatikan apa yang sedang terjadi dengannya. Setelah kejadian itu, tampak salah satu dokter gadungan tadi yang sedang berenang bersama pacarnya. Sewaktu pria ini hendak naik dari atas kolam, ada tangan yang menyelupkan kepalanya ke air berkali-kali. Awalnya dia berpikir pacarnya yang bernama Nong ini yang bercanda dengannya. Sosok Nong terlihat berubah-ubah dan pria ini masih ala-ala bermain petak umpet dengannya. Nong lalu memeluknya dari belakang yang bukan untuk menggodanya, tapi untuk meremukkan gajah mininya. God? Yes. Singkat cerita, dokter itu pun tewas mengenaskan. Besoknya, Amy menyewa seorang perawat harian untuk menemani Mobile karena dia sedang ada kerjaan di luar. Sikap Mobile membuat sang perawat mulai tidak menyukainya dan di sini, hantu si mama pun beraksi membela anaknya. Hantu itu memperlihatkan wujud yang seakan ingin menyerang si suster. Hal itu membuatnya takut dan langsung segera minggat dari rumah. Amy pun tidak berdaya dan mencoba menangani anak itu dengan penuh kesabaran. Sampai di titik ini, sikap Mobile tidak berubah, bahkan semakin kasar. Walaupun begitu, Amy tidak menyerah dan terus mendekatinya. Besoknya, segala keperluan dokumen pengangkatan anak sudah jadi, dan Amy sama sekali tidak mundur untuk menjadikan Mobile sebagai anaknya. Siangnya, Amy memanggil orang pintar untuk melihat rumahnya, mengingat banyak kejadian janggal belakangan ini. Orang pintar itu lalu melihat sekeliling dan membuka sebuah kamar. Hantu itu ada di dekat pintu dan di kamar lainnya, ada lagi kaki hantu yang terlihat dan satu tangannya menahan pintu. Yang bisa disampaikan oleh orang pintar adalah, rumah itu dihantui dan Amy disarankan untuk pindah. Malamnya, Amy dikagetkan dengan suara barang jatuh dan segera memeriksa keluar. Dia menemukan Mobile yang dia pikir ingin minggat. Amy pun segera menariknya ke atas dan berkata sangat menyayanginya. Sekarang, dia sudah tidak tahan lagi dan menyuruh siapapun roh pengganggu itu untuk keluar. Hantu itu sempat berdiri di belakangnya dan Mobile langsung berlari masuk ke dalam kamar. Di momen ini, Amy merasa sedih mengingat pengalaman pahitnya dulu, juga penolakan Mobile. Untuk pertama kalinya, Mobile lalu ke kamar Amy dan tidur bersamanya malam itu. Besoknya, para polisi ini datang ke rumah Amy yang katanya ingin menengok keadaan Mobile. Di dalam rumah, sosok hantu si mama muncul dan memperlihatkan diri. Melihat sosok itu, mereka langsung permisi dan memilih melakukan pengintaian di tempat praktek ilegal sampai malam. Salah satu dokter di sana tiba-tiba melihat penampakan hantu yang berjalan mendekatinya. Hantu itu sempat menghilang dan muncul lagi di belakangnya. Karena syok, dia pun segera mengeluarkan obat penenang, tapi bukan rasa tenang yang didapat, malah semakin halu. Terdengar lagi suara puluhan bayi menangis, juga suara yang bertanya, "Kenapa kau menghabisiku?" Dia lalu berlari dan bersembunyi sambil minta ampun. Ada rambut yang bergantungan dari atas dan sepasang kaki pun jatuh bergelantungan. Di depannya ada segebok daging segar yang semakin membuatnya takut. Singkat cerita, dokter abal-abal itu pun disabik-sabik oleh sosok misterius yang entah siapa, dan di detik-detik terakhir, daging-daging yang digantung itu terlihat seperti bayi. Mayatnya pun segera ditemukan oleh salah seorang polisi yang memutuskan untuk memeriksa ke dalam. Besoknya, polisi datang lagi ke rumah Amy dan memintanya untuk ke kantor polisi. Di sana diberitahu bahwa semua kasus yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengannya dan mereka masih mendalami penyelidikan. Malamnya, giliran Pat, si petugas klinik ilegal yang menjadi target. Seperti biasa, dia akan membakar jasad janin dan tiba-tiba ada seseorang yang loncat di punggungnya. Karena otaknya yang kurang seons, dia berpikir ini semua hanya main-main dan terus berjalan menggendong sosok yang bahkan dia tidak tahu siapa. Kedua polisi yang memergokinya langsung meneriakinya untuk berhenti. Anehnya, sesuatu yang nemplok di punggung itu menghilang dan Pak Paul sendiri bertanya kemana dia menyembunyikan mayat yang ada di punggungnya tadi. Setelah itu, sosok yang dibilang mayat itu nemplok lagi dan sekarang Pat merasa tidak bisa mengontrol tangannya sendiri. Dia mengeluarkan benda tajam yang mengenai dirinya sendiri. Lagi panik-paniknya, ada lagi tangan yang menyentuh pundak kedua polisi ini. Sewaktu mereka melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa, bahkan Pat yang sedang merintih kesakitan pun menghilang. Besoknya, polisi memperlihatkan rekaman video yang katanya berhubungan dengan Amy. Di sana, terekam sosok yang menghantui orang-orang di klinik ilegal itu adalah roh dari mendiang ibu Amy sendiri. Diceritakan kembali, Amy pergi bersama pacarnya padahal hari itu ibunya melarang sampai terjadilah kehamilan di luar nikah tersebut. Ibunya sendiri meninggal karena ketidaksengajaan ayah tiri Amy yang mendorongnya karena pertengkaran mereka. Selama ini arwah ibunya terus mengikuti dan bersamanya.
Antara Amy dan Mobile dipertemukan pun itu karena mereka sedikit memiliki kesamaan yang ditinggalkan oleh ibu mereka, tapi arwah para ibu selalu ada untuk melindungi putri masing-masing. Tamat. Cinta seorang ibu tidak akan ada habisnya dari awal sampai akhir. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.